record. Nanti nggak klik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang analitika data. Tools-tools apa saja yang dipakai untuk melakukan analitika data atau analisis data? Sebenarnya tools-tools yang dipakai untuk analitika data itu sudah pernah kalian pelajari ya. Dari semester 1 sampai semester berapa ini sekarang semester berapa? 6. Dari semester 1 sampai semester 5 lah katakanlah. Ya tidak setua yang ngerjain skripsi sih. Ya agak mudah dikit. Nah, sebenarnya tools analitika data itu banyak yang sudah kalian pelajari gitu loh dari semester 1 sampai semester 6. Bahkan proses analitika data sendiri itu sudah kalian pelajari dari semester 1 sampai semester 5. Contohnya misalnya kalian litik tuh semester berapa? 2 ya? 1 ya? Di semester di litik kalian diajarin Microsoft Excel gitu. Nah, itu sebenarnya kalian sudah melakukan proses analitika data. Atau misalnya kalian kelas ergonomi dan APK. Kalian disuruh ngitung antropometri. Nah, itu kan juga kalian sebenarnya sudah melakukan proses analitika data. Misalnya lagi di kelas ergo juga kalian disuruh ngitung beban kerja pakai NASA TLX. Itu kalian juga sudah melakukan proses analitika data. Kalian di kelas PPIC disuruh ngitung MRP. Iya ya, MRP, MPS, dan teman-temannya. Itu juga proses analitika data. Dan di masing-masing proses itu ada tools-tools yang kalian gunakan. Misalnya tadi ngitung beban kerja pakai apa? NASA TLX. Terus misal di kelas OR kalian disuruh ngitung linear programming. Itu juga ada toolsnya ya. Misal pakai Lingo, pakai apa aja? Lingo, pakai R juga bisa, pakai Python. Nah, R nggak tahu? Ya bisa cari tahu. Terus di kelas statistik mungkin pakai Excel, pakai SPSS, pakai Minitab dan teman-temannya. Terus di kelas PPIC juga kalian pakai tools-tools apa? Kalau misalnya forecasting, kalian pakai tools apa? Exponential smoothing, single moving average, weighted average dan lain sebagainya. Itu kan juga bagian dari tools-tools analitika data. Jadi secara umum analitika data itu sudah kalian lakukan dari semester 1 sampai semester 5 tanpa kalian sadari. Kalau ditanya toolsnya apa, ya silakan kalian deskripsikan sendiri apa saja yang sudah kalian lakukan selama 5 semester kemarin. Gitu. Tapi ya, secara umum kalau bisa saya simpulkan dalam satu slide ini, tools analitika data itu bisa dibagi jadi 3. Ada data pre-processing, kebalik ya harusnya kalau bahasa Inggris, pre-processing data. Pengolahan data inti, dan ada visual data. Visual data itu kita menggambarkan data kita. Misal bisa menggambarkan dalam bentuk grafik, bisa grafik sendiri kan macamnya banyak ya. Ada grafik apa pie chart, ada bar chart, ada histogram. Apa bedanya bar chart sama histogram? Histogram. Nah, ini mulai tesnya dimulai. Apa bedanya bar chart sama histogram? Emang histogram nggak ada spasinya? Apa bedanya bar chart sama histogram? Oh, langsung searching. Apa beda bar chart dari histogram? Iya harus punya aplikasi chat GPT itu di HP masing-masing tuh. Ya bisa. Mbak ya jangan jujur-jujur. Ya. Cepet-cepetan chat GPT nih. Itu loh dapet udah. Instagram tak bikin ada, barchat tak bikin mepet juga nggak apa-apa sih.
variabel apa? Kalau histogram itu untuk melihat frekuensi data dari data memori yang seperti ini. Kalau budget itu datanya ada kategorinya. Ya, benar sih, itu benar. Jadi kalau bar chart itu biasanya per kelompok gitu loh. Kan diagram itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Nah, sebenarnya sumbu Y-nya itu sama-sama frekuensi. Tapi kalau bar chart itu sumbu X-nya itu diskrit. Jadi kelompok gitu. Kayak tadi, misal kita mau di kelas K02 ini kita mau lihat berapa frekuensi mahasiswa cewek dan berapa frekuensi mahasiswa cowok. Kan kategorikal ya, diskrit ya, cewek dan cowok. Di gambar itu bar chart. Kalau histogram dia kontinu. Jadi ada yang satu, 1,5, dua, 2,5 dan lain sebagainya. Tapi secara bentuk sih sama ya. Apa namanya? Ya kayak batang gitu loh. Nah, itu jadi bedanya di situ, bedanya di sumbu X-nya, bar chart sama histogram. Kalau histogram itu kontinu sumbu X-nya, kalau bar chart itu tadi apa kategorikal atau discrete kayak gitu. Kayak misal sumbu X-nya bar chart sumbu X-nya itu usia. Nah, itu kan usia kan kontinu ya. Kita bisa bilang aja 20,03 bulan kan bisa ya. 20,03 tahun bisa kan? Atau tinggi badan atau berat badan itu kan kontinu kan bisa bilang gitu. Tapi kalau cewek dan cowok terus habis gitu rumahnya asal daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, mana-mana. Nah itu kan kita nggak bisa kontinu ya, tapi dia bentuknya diskrit atau kategorikal. Grafik banyak. Kayak kalian lagi visualisasi data, kayak kalian dulu PPM bikin peta kontrol. Peta kontrol ada berapa macam? Apa? Peta kontrol apa dan peta kontrol apa? Oh, udah benar. Karena peta kontrol apa dan apa? Nah, peta kontrol variabel dan peta kontrol atribut. Kok bisa deh jawab ke CLL itu? Ya, peta kontrol sendiri kan juga ada dua ya. Ada variabel, ada bedanya apa? Dua-duanya bisa dihitung. Nah, udah. Berarti yang lulus PPM harusnya jajan aja. ChatGPT ya kalau canggih ya. Nggak premium ya yang lain ya. Iya, jadi kalau peta kontrol atribut itu diskrit, misalnya jumlah cacat, terus habis itu proporsi cacat, kan nggak mungkin ya jumlah cacat 2,5 produk, setengahnya siapa yang mau di ini? Tapi kalau peta kontrol variabel, misal yang dibuat peta kontrol panjang meja, dibuat peta kontrol kan panjang meja kontinu ya, bisa aja 1,15 kan bisa ya, 1,19999 meter kan bisa ya. Gitu. Itu bedanya peta kontrol atribut dan variabel. Di mana peta kontrol itu juga bagian dari grafik visualisasi data. Terus apa lagi ya? Contoh grafik. Scatter plot. Tahu nggak scatter plot? Ya titik-titik. Ya bener sih. Ya, scatter plot. Biasanya dipakai buat apa scatter plot? Hah? Enggak, bukan. Bukan. Scatter plot apa? Dipakai buat menggambarkan apa? Nah, tadi siapa yang hubungan? Iya. Ya, scatter plot
itu dipakai untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel X dan Y. Tuh, itu scatter plot. Terus habis itu apa lagi? Ada box plot ya. Buat apa? Kamu bisa nyebut gak bisa saya jawab sih. Gimana? Box plot dipakai untuk mendeteksi ada ya mendeteksi ada data-data ekstrim enggak. Data ekstrim itu bisa disebut data outlier, baik ekstrim atas maupun ekstrim bawah. Sebut sebenarnya. Ya itulah, pokoknya grafik itu ada banyak macamnya ya. Ada Pareto juga termasuk grafik. Kenapa fungsinya Pareto? Tapi Pareto nggak cuma dipakai di pengendalian mutu, tapi ya iya pengendalian mutu salah satunya pakai Pareto. Cuman nggak cuma terbatas di situ. Apa? Menggambarkan masalah berdasarkan banyaknya frekuensi banyak. Iya, yang nantinya bisa diambil prioritasnya. Jadi kalau Pareto itu frekuensinya itu dijejer gitu loh, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Oke, cara memvisualisasi data itu nggak cuma lewat grafik ya, tapi bisa juga kita lewat infografis. Nah, kan balik lagi ya, data itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Apa bedanya data kuantitatif sama Jadi kalau kuantitatif itu datanya berupa angka-angka, kalau kualitatif itu datanya berupa penjelasan atau bisa dibilang kata-kata deskriptif. Nah, apakah data-data tadi kan data-data kuantitatif bisa digambarkan dalam bentuk grafik-grafik ya? Apakah data kualitatif bisa digambarkan juga? Bisa dalam infografis. Contohnya misal kalau kalian lihat infografis sejarah masuknya Belanda sampai proklamasi. Jadi dibikin infografis setiap tahun gitu. Jadi kayak apa ya? Salah. Kayak gini. Terus ini misal 1800 XX Belanda datang ke Indonesia. 1000 sekian Belanda mulai dagang rempah-rempah. 1000 sekian Belanda buat VOC. 1000 sekian Belanda mulai menjajah sampai 1945 kemerdekaan Indonesia. Sampai nantinya sekarang seperti apa? Nah, sebenarnya ini kan juga berupa data ya. Data-data kualitatif terkait sejarah kemerdekaan Indonesia yang ternyata bisa digambarkan juga loh, yaitu lewat infografis. Tools-tools untuk melakukan visual data apa aja, Bu? Banyak. Kayak kalian bikin grafik di Excel bisa, di SPSS bisa, pakai Python bisa, bikin infografis ya kalian pakai Canva ya seringnya ya. Kayak Canva bisa, terus misal pakai ada lagi nanti di pertemuan kesekian lah. Kalian tak suruh bikin dashboard di Google Data Studio. Udah kan? Pernah diajari nggak sih? Ya, kan itu juga bagian dari infografis. Bikin di Google Data Studio itu tools-tools untuk bikin infografis dan bikin grafik. Banyak sih tools-tools untuk menggambarkan data. Nah, tadi visual data udah ada pengolahan data inti dan yang belum pernah kalian temui mungkin pre-processing data. Pre-processing data itu intinya kayak kita nyiapin data kita,
agar data kita itu siap diolah oleh pengolahan data intinya. Misal, ada namanya data query. Data query itu misal datanya dalam jumlah yang sangat besar, kayak datanya Gojek gitu. Data di Gojek itu kan mungkin jutaan data ya, transaksi entah Gojek, entah Gokar, GoFood per hari, udah jutaan ya, karena kan Gojek juga udah berjalan berapa lama. Terus kita mau analisis nih, bagaimana pola transaksi di GoFood kota Surabaya 7 hari terakhir. Nah, kita bisa mengquery atau memanggil data, lalu nanti akan muncul dalam bentuk mungkin kayak pivot table gitu loh. Dalam bentuk pivot table rangkuman, oh di kota Surabaya, GoFood hari tanggal sekian berapa, tanggal sekian berapa, tanggal sekian berapa, sehingga nanti kita bisa menggambarkan bentuk grafiknya. Apakah nanti grafiknya gini kek, apa malah turun, atau malah goyang-goyang? Ya nggak tahu lah ya. Nah, itu adalah query data query, memanggil data. Seringnya sih ada banyak bahasa untuk mengambil data query. Yang paling umum itu pakai toolsnya MySQL. Ya, itu dipakai untuk data query. Data query penting banget untuk memanggil data dalam jumlah sangat besar. Kalau datanya nggak terlalu besar, mungkin bisa pakai Excel aja ya, pivot table gitu. Tahu nggak pivot table? Bikin pivot table? Sedih saya. Litiknya gimana? Ya diajarin bikin pivot table. Ya nanti belajar. Ya, ya sebenarnya kalau datanya jumlahnya nggak terlalu banyak, di Excel bisa pivot table ya. Tapi kalau udah data warehousing yang jumlahnya jutaan data ya, kalau pivot table ya Excel-nya bengek lah. Makanya pakai MySQL. Terus pre-processing data itu juga bisa data deskriptif ya. Data deskriptif kayak kita cari rata-ratanya, kita cari standar deviasinya, kita cari variansi dan lain sebagainya. Itu bagian dari data deskriptif. Dan banyak lagi lah. Contohnya lagi misal kita pre-processing data, sebelum kita uji hipotesis deh. Masih ingat gak uji hipotesis statistik gitu? Kayak kita mau membandingkan rataan nilai statistik K01 sama K02. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis, yang mana itu pengolahan data inti, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Validasi. Apa yang divalidasi? Klarifikasi. Emang ini infotainment ada klarifikasinya. Ayo. Apa? Apa? Kata data apa? Pemahaman data. Itu pemahaman data. Apa yang diidentifikasi? Hipotesis. Iya, misalnya kita udah hipotesisnya H0-nya rata-rata K01 sama dengan rata-rata K02. Nah, setelah kita menentukan hipotesis, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita uji. Ya, tadi siapa yang bilang normalitas? Ya, kita lakukan dulu uji asumsi. Apakah dia kebetulan kalau diuji T, kita diuji hipotesis, kita uji dulu asumsi dia normal atau tidak normal. Nah, uji asumsi itu bagian dari pre-processing data untuk menentukan apakah distribusinya normal atau tidak normal. Terus kalau distribusinya nggak normal, diapain datanya? Enggak. Kalau datanya tidak berdistribusi normal, bisa diolah nggak datanya? Pakai apa? Sumpah ya, awas kalau ngerti dan tugas akhir jawab kayak gitu. Tapi beneran tuh. Tapi beneran tuh. Jadi
Beneran loh. Jadi waktu itu saya uji sempro kan. Terus saya nanya, itu nanti datanya diolah pakai apa? Dia jawab pakai SPSS. Terus dia tahu pakai SPSS. Pakai Excel ya bisa sih. Memang maksudnya itu dari sekian banyak menu SPSS tuh pakai apa? Uji apa? Ya, pakai uji non parametrik. Uji non parametrik yang apa? Ya, main with nih. Gitu loh, Pe. Jadi dijawab pakai SPSS. Ya, kita bisa pakai main with me tadi salah satunya ya. Tergantung sih, tergantung kondisinya itu dia dependent atau independent. Tapi kalau independent ya kita bisa pakai main with me tadi. Nah, itu kan bagian dari pre-processing data. Nanti dari hasil pre-processing data ketahuan dia distribusi normal apa enggak, baru dilanjutkan ke pengolahan data inti. Kalau dia normal pakai, kalau dia distribusi normal pakai uji T. Kalau dia nggak normal pakai main with me. Gitu. Nah, selain uji asumsi yang bisa dilakukan di pre-processing data, itu ada namanya kita bersih-bersih data, membersihkan data dari nilai-nilai ekstrim atau outlier. Kenapa perlu dibersihkan? Karena itu nanti akan bisa mengganggu hasil pengolahan data inti kita. Jadi kayak bias gitu loh. Karena kok varian, range-nya terlalu jauh. Kadang itu akan terjadi, misalnya kita sebar kuesioner ya, kita melakukan pengukuran datanya itu pakai kuesioner. Terus ya, saya tahu sih, kalian sebagai responden kadang males isi, jadi diisi dua semua. Nah, itu nanti akan menyebabkan menjadi outlier. Sehingga data-data kalian tuh harusnya dihapus. Karena nanti akan mengganggu, apa ya, mengganggu ya tadi bikin datanya jadi bias tadi, mengganggu pengolahan data ini. Selain outlier juga ada namanya missing value. Memperlakukan missing value. Apa itu missing value? Ya bahasa Indonesianya nilai yang hilang sih. Itu bisa disebabkan misal kita skip atau lain sebagainya. Kayak misal kita ngecek jumlah cacat 100 hari terakhir. Nah, di hari ke-50 entah kita sakit, entah kita lupa, kita nggak ngecek jumlah cacat di hari ke-50. Akhirnya ada nilai yang kosong kan di situ. Nah, itu contoh dari missing value. Atau kita mau forecasting ya, forecasting penjualan. Tapi kita lupa, entah kita lupa, entah datanya hilang, ya banyak hal lah yang menyebabkan terjadi missing value sehingga data historis hari keberapa atau bulan keberapa itu tidak ditemukan, itu juga bagian dari missing value. Atau misal kalian sebar kuesioner, ada 30 pertanyaan, ya 30 pertanyaan kan banyak ya, terus ke-skip, nggak kejawab 1-2 pertanyaan, itu nanti jadi missing value. Missing value banyak sih yang bisa dilakukan, bisa diimputasi. Imputasi itu kita memasukkan nilai untuk menggantikan nilai yang kosong tadi, atau ya udah datanya individunya dihapus. Hari ke-50 semua data dihapus. Nah, selain tadi, apa aja tadi? Data query, deskriptif, uji asumsi, missing value, outlier, ada satu lagi. Kalau kita mau melakukan regresi, selain normalitas, ada uji asumsi apa lagi? Sebelum kita melakukan regresi linier, tahu kan regresi? Salah satu tools forecast tuh ya. Ya, sebelum kita melakukan regresi linier, ada uji asumsi lagi yang harus dilakukan selain uji normalitas. Uji apakah itu? Oh iya sih, uji korelasi juga. Satu lagi? 3. Uji apa? Bukan, multikoliniaritas tapi ini validasi.
Apa uji data? Itu validasi semua, heteroskedasitas, tadi apa? Uji linearitas. Kan kalau nggak linear, nggak bisa regresi linear dong. Judulnya aja regresi linear. Maka datanya harus. Nah, dilakukan uji linearitas. Terus ternyata datanya nggak linear. Apa yang harus dilakukan di pre-processing data jika datanya tidak linear? Hah? Iya, dengan cara apa di linear? Paksa lihat. Apa yang Diuji apa diuji? Apa? Eksplorasi. Kayak mana itu? Selain itu, iya benar sih dieksplorasi, tapi ada bentuk eksplorasi lain. Iya, ditransformasi. Nah, ditransformasi karena gini loh, regresi linear itu kan kayak gini ya. Y sama dengan AX1 tambah BX2 tambah CX. Nah, itu kan kalau dia bentuknya linear ya. Tapi bisa jadi hubungannya itu nggak linear. Kayak Y sama dengan A log X1 ditambah BX kuadrat ditambah C per X3 ditambah sekian-sekian lah. Jadi hubungannya itu bisa logaritmik, eksponensial, kuadratik, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, sehingga kita perlu transformasi. Misal dari X1 ditransformasi jadi log X1, dari X1 ditransformasi jadi X kuadrat, dari X1 ditransformasi jadi seper X1 pangkat 3 mungkin ya. Nah, itu adalah bagian dari pre-processing data. Sehingga nanti ketika data yang udah siap semua bisa dimasukkan ke pengolahan data utamanya. Nah, tools apa sih yang bisa dipakai di sini? Ya banyak. Tools statistik, tools matematika banyak ya. Mulai dari R, Python, SPSS, Minitab, Excel, Google Sheet, Spreadsheet. Ya banyak lah. Kalian sendiri juga tahu lah tools-toolsnya itu seperti apa. Banyak lah yang bisa dipakai untuk melakukan pre-processing data. Ketika datanya sudah siap, datanya sudah bersih, datanya sudah lengkap, datanya sudah terkelompokkan, asumsi-asumsinya sudah teruji, bentuk datanya juga sudah siap. Kayak kita misalnya mau KPIC ya, sebelum kita mau jangan KPIC deh, kita mau forecasting. Sebelum kita melakukan forecasting, kita harus tahu apa dulu sih? Ya, forecasting nggak harus demand sih. Data sebelumnya di apa dari data sebelumnya yang harus kita tahu? Data tren itu masuk apa? Bentuk data sebelumnya itu loh seperti apa? Apakah dia horizontal? Apakah dia tren? Tren aja bisa tren naik, bisa tren turun gini ya? Atau apakah dia seasonalnya kayak gini atau gimana? Kita harus tahu ini di bentuk data ini di pre-processing data. Sehingga kita tahu nantinya ketika kita di pengolahan data utama, kita mau forecasting pakai metode apa. Karena kan masing-masing ini kan beda-beda ya. Misal kalau horizontal pakai apa? Single moving average, single exponential smoothing. Sedangkan kalau yang kayak gini pakainya regresi, double exponential smoothing, weighted, dan lain sebagainya. Yang kayak gini kita pakainya Holzwitted.
Nah, kita kan harus tahu dulu ya bentuk data awalnya seperti apa. Baru kita bisa menentukan pengolahan datanya seperti apa. Nah, ini juga bagian dari pre-processing data. Ya sama sih kayak uji hipotesis tadi kan bentuk datanya normal atau nggak normal. Nah, baru kita masuk pengolahan data inti. Pada dasarnya kalau di TI, pengolahan data intinya bisa dibagi dua. Based on statistik atau based on OR. Kalau based on statistik ya tadi regresi, uji hipotesis, terus apa ANOVA dan kawan-kawannya lah banyak lah. Tapi kalau berdasarkan OR, misalnya kalian mau menentukan rute minimum, bisa pakai travel salesman problem. Tahu nggak bentuk TSP kayak gimana? Tahu dong, udah dicari. TSP, travel salesman problem. Yang kayak gimana sih? Apa sih gini-gini? Apa sih gini-gini? Travel salesman problem. Oh, berarti ini iya, kayak gini kami itu Iya, menentukan rute terpendek. siap udah gitu. Iya. Jadi misalnya ini gudang utama. Terus habis itu ini ada 3 konsumen. Jaraknya gini. Terus gimana sih rute terpendeknya? Apakah ke sini dulu atau ke sini dulu atau ke sini dulu? Ini ke sana, atau ke sini, atau ke sini. Nah, rutenya gimana yang meminimumkan jarak dan biaya? Resource juga. Ya, semua biaya juga resource sih. Jadi itu contoh travel salesman problem, contoh pengolahan data utama. Atau bisa juga kayak tadi apa? Linear programming, pengolahan data utama juga bisa itu ya. Misal apa sih meminimumkan biaya kalau misalnya ada 2 bahan baku, berapa produk yang bisa dibikin? Berapa stok A, stok bahan baku A berapa, stok bahan baku B berapa, biar biayanya minimum. Biar biayanya atau biar resource-nya minimum, biar apa namanya revenue-nya maksimum. Ya, itu kan juga bagian dari OR ya. Ya, kita mencari nilai-nilai optimum global dan optimum lokal. Apa itu optimum global dan optimum lokal? Apa nilai apa itu nilai optimum global dan apa itu nilai optimum lokal? Tentang nilai tertentu, sedangkan global adalah nilai optimal dari seluruh anggapan. Iya, betul. Jadi kalau optimum global itu pasti kita bisa menjawab dari semua pembatas-pembatas dan memang nilainya global. Kayak misalnya kayak gini ya. Kan linear programming gini ya. Iya, iya. Terus aduh kok elemen sih. Ini sama ini. Nah, ini titik temunya ini misal optimum global. Tapi kalau optimum lokal, ya misal kita cuma ambil range dari sekian sampai sekian. Nah, ini kalau dari sini sampai sini optimumnya yang sini, yang bawah. Kalau dari sini ke sini optimumnya yang sini. Ini kan berarti di range data tertentu optimumnya bisa berubah-ubah. Itu optimum lokal.
Biasanya optimum lokal itu saking banyaknya pembatas sehingga tidak bisa menjawab semua pembatas gitu. Ya lokal untuk daerah tertentu aja. Kalau global ya memang bisa menjawab semua pembatas dan menjadi nilai optimum di semua titik, di semua daerah. Berarti lulus gak ini semester 1 sampai 5? Dengan bantuan ChatGPT. Apa? Oke. Jadi kalau pakai statistik, pakai OR, toolsnya ya banyak ya. Tadi kan udah kalian sebut sendiri ya. OR kita bisa pakai Linggo, bisa juga pakai Python, bisa pakai R, statistik juga banyak, pakai Excel, pakai R, pakai SPSS, pakai spreadsheet dan teman-temannya. Banyak sekali tools atau software-software yang bisa membantu kalian dalam melakukan analitika data. Jadi sebenarnya kalian sudah melakukan analitika data dari semester 1 sampai semester 5 kemarin. Bahkan sampai nanti TA pun kalian melakukan analitika data. Gitu. Udah materinya, ceritanya udah habis. Tesnya udah habis. Ya. Ya, bisa. Ya, banyak tools analitika data yang bisa dipakai. Kalian sebutkan sebanyak-banyaknya dan jelaskan fungsinya apa. Ya minimal 1 lah. Kalau nggak ada, kalau 0 kan berarti nggak garap. Kalau 0 kan berarti nggak garap. Minimal 1 lah. Kalau 0 berarti nggak garap. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Minggu depan kelas. Analitika data. Ya nanti lihat aja minggu depan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri di sini. Terima kasih. Mohon maaf keterlambatan dan lain sebagainya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tutup kuliah, liburnya pas lebaran. Kuliah. Hah? Ya tapi kan nggak ada kelas saya kalian. Apa?